Seorang anak yang hebat tidak pernah lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian. Dan di balik setiap langkah berani, ada doa ibu yang tidak pernah berhenti membisikkan keyakinan, "Nak, kamu pasti bisa." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan dua perempuan hebat. Seorang ibu yang luar biasa hebatnya dan seorang anak yang luar biasa membanggakan. Perkenalkan, di sini ada Rania, siswa kelas 3 SDIT Robani. Halo Rania. Nah, jadi Rania ini adalah Galuh Cilik Kota Banjarbaru tahun 2026. Dan di sampingnya ada Bunda Rania. Halo Bunda. Ini apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bunda Rania, Bunda ini adalah seorang ibu dari Galuh Cilik Kota Banjarbaru tahun 2026. Setiap hasil itu pasti ada permulaan ya Bunda. Jadi pada mulanya Bunda nih, kapan pertama kali Bunda melihat potensi dari Ananda Rania ini Bun? Pertama kali lihatnya sewaktu Rania usia 5 tahun. Rania kebetulan sering sekali dari TK ikut lomba-lomba nari, tapi itu antar sekolah saja, belum pernah di luar sekolah. Terus Rania masuk SD di Rabbani. Nah, di Rabbani kan sering sekali nih ada lomba-lomba kayak Hari Kartini biasanya ada fashion show. Terus kebetulan ekskulnya juga di Rabbani ngambil nari selama 2 tahun ini. Nah, dari situ ngelihatnya ketika ikut fashion show, lah kok ini juara, alhamdulillah, coba dikembangkan lagi, seperti itu. Oh, jadi langkah awal atau pengen melihat potensi Ananda Rania ini adalah di sekolah ya Bun? Benar sekali, di sekolah. Kita mengikuti lomba pertama kali memang di sekolah. Baik, lalu setelah itu Bunda mencoba mengembangkan melalui kegiatan Rania untuk mengikuti Galuh Cilik 2026 Benar. Pada saat itu 2025 itu sudah ada pemilihan. Mungkin 2024 sudah ada pemilihan. Sudah pemilihan. Cuman saya belum tahu pada saat itu dan Rania pun masih kecil. Nah, pas 2025 ada lihat nih di jalan-jalan kan spanduk kayak gitu. Mau nyoba nih kata Rania 2026. Alhamdulillah lolos. Oke, jadi pada waktu itu Rania melihat ada di spanduk nih di jalan ya. Ustazah mau nanya ke Rania nih, apakah Rania punya makanan favorit? Boleh dong ceritakan kepada Ustazah dan supaya teman-teman tahu nih. Makanan favorit Rania itu sop iga, soalnya sering banget dimasakin Mommy sop iga. Oh, sop iga. Oke. Nanti di episode selanjutnya boleh nih Mommy. Lupa juga. Apa saja. Oh, jadi makanan favorit Rania ini adalah sop iga buatan bundanya. Jadi di episode selanjutnya boleh nih nanti Bunda spill resep sop iganya ya. Oke, baik. Apa sih yang membuat Rania itu tertarik untuk mengikuti Nanang Galuh Cilik Kota Banjarbaru pada tahun 2026 itu? Ingin melestarikan budaya kita. Ingin melestarikan budaya kita. Oke, pada di Nanang Galuh itu Rania itu menampilkan apa sih? Bakatnya menari. Oh, bakatnya menari. Oke, baik. Jadi pada waktu itu Rania dalam hati itu ingin melestarikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan dengan menunjukkan potensinya yaitu menari. Oke, baik. Tapi Rania itu apa punya tantangan dalam proses Rania di Nanang Galuh Cilik Kota Banjarbaru? Ada, waktu itu sempat pas lihat teman-temannya kan waktu itu banyak, jadi takut kalah gitu. Terus tiba-tiba kepilih. Tiba-tiba kepilih. Oke, dari banyaknya orang ternyata Rania menjadi Galuh Cilik Kota Banjarbaru tahun 2026. Apa Rania punya momen yang tidak terlupakan? Ada, waktu itu waktu ke provinsi dipasangin selempang finalis. Oh, di situ perjuangan Rania, proses Rania pasti terasa terbayarkan ya Bunda ya Rania ya. Saat dipasangkan selempang nih, mau dipasangkan selempang, bagaimana rasanya ketika Rania itu diumumkan menjadi Galuh
cilik Kota Banjarbaru. Gimana perasaan Rania? Coba ceritakan kepada Ustazah. Senang terus happy, nggak bisa Nggak bisa berkata-kata. berkata-kata lagi. Oke, untuk Bunda nih, bagaimana pada saat itu melihat Rania menggunakan selempang di umurnya di yang masih 8 tahun ya Bunda? Iya, benar. 8 tahun sudah ada selempang Galuh Cilik Kota Banjarbaru. Bagaimana perasaannya Bunda? Pastinya terharu, bahagia. Berarti Rania dapat amanah yang baru lagi nih, gitu. Cuman alhamdulillah lah di usia 8 tahun Rania udah bisa lolos di Nananggaluh Cilik Banjarbaru buat pengalaman Rania. Eh, pada awalnya itu bagaimana sih awalnya Bunda untuk mengetahui ternyata Rania punya kesempatan atau punya potensi di Nananggaluh Cilik Banjarbaru tahun 2026 ini Bunda? Pada awalnya banget nih, bagaimana sih? Sebelumnya kan Rania udah pernah baca pada saat itu yang pemenangnya itu dari Kakak Jidan sama Amera yang kami baca di jalan itu, spanduk di jalan. Terus habis lihat itu kan Rania sendiri nih yang bilang mau ikut ini. Nah pada waktu 1 tahun itu sekitar 6 bulan gitu Rania giat banget nih berlatih kayak menari, terus public speaking semuanya disiapkan. Jadi insya Allah apapun hasilnya itu yang terbaik sama Allah karena kan udah latihan gitu. Oke, baik. Jadi Bunda itu melihat potensi Ananda Rania ya yang di awal dia sudah ada rasa percaya dirinya. Iya. Oke. Karena di Rabbani kan banyak sekali ya setiap event kegiatan kayak Kartini 17 Agustus biasanya itu ada lomba fashion show. Nah, dari kelas 1 Rania memang suka sekali ikut lomba fashion show. Kebetulan kadang juara dari kelas 1 sampai 2. Jadi kayaknya Rania nih suka di kegiatan seperti ini. Jadi Dikembangkan lagi. Oke, Benar. di kesela kesibukan sekolahnya di Robani ini Padat kan ya. padat sekali jadwalnya. Iya. Apa sih pertimbangan Bunda untuk mendukung Ananda Rania ini untuk mengikuti kegiatan Nananggaluh Cilik Bun? Nah, sebelum ikut kegiatan Nananggaluh Cilik kan saya membaca komitmen apa aja yang ada di Nananggaluh Cilik. Ternyata di sana tidak ada sama sekali yang membuat terganggunya kegiatan sekolah. Jadi kegiatan Nananggaluh Cilik itu kebanyakan dilakukan di luar jam sekolah. Jadi saya rasa ini tidak ada mengganggu sama sekali nih sama kegiatan sekolah. Jadi saya setuju untuk mengikuti itu. Oke, baik. Dalam proses kegiatan ini tentunya ada latihan yang padat sekali jadwalnya, Iya. ada sekolah yang full day. Benar. Apakah Bunda pernah melihat Ananda Rania ini pernah menyerah, Bun? Wah, kalau menyerah hampir kalau saya rasa semua anak ya, Ustazah, semua anak pasti ada di titik yang akan menyerah atau jenuh. Rania pernah, hampir sering juga, namanya anak-anak kan. Tapi biasanya habis nangis, habis latihan mungkin kecapean nangis, reda sendiri, terus latihan lagi, reda sendiri, terus latihan lagi, seperti itu. Oke, baik. Jadi sebagai seorang ibu nih, biasanya berarti Pian selalu mendukung anaknya walaupun karena aduh capek Bunda, tapi di situ perlunya sosok seorang ibu. Dari itu apa yang paling membuat Bunda bangga saat melihat Rania? Yang paling membuat bangga adalah semua momen yang dilakukan Rania. Dari Rania mulai pendaftaran, ngikutin kegiatan di sana, aju bakat, semuanya membuat saya bangga. Cuman yang paling membuat terharu mungkin ketika kita sampai di Nagalik Provinsi. Nah, di situ kan banyak ya ketemu sama finalis lain dari kabupaten lain. Ada yang mungkin sudah lebih besar dari Rania, kelas 5, kelas 6. Melihat Rania tampil di depan umum dan sebesar itu, ada titik rasa benar-benar terharu banget kayak gitu. Oke, Rania, Ustazah mau nanya nih. Dalam proses Rania ini, apakah Rania sering merasakan gagal? Sering tapi nggak sering-sering banget juga. Oke, berarti pernah merasa gagal nih. Apa sih yang Rania rasakan ketika merasa gagal itu? Kayak sedih, tapi harus kan nggak pantang menyerah gitu. Pantang menyerah. Jadi nanti diikutin lagi gitu kata mami. Lesnya yang latihannya tuh yang bagus lagi gitu.
Oke. Lalu untuk bundanya nih, biasanya tadi kata Momi katanya, menurut bunda, biasanya bunda ini mengatakan apa untuk mendukung Rania itu untuk tidak mudah menyerah, Bun? Setiap perlombaan kan pasti ada menang dan Iya, kalah, heeh. tergantung kita niatnya di awal. Saya selalu bilang ke Rania, ingat ya nak, lomba ini tidak harus menang, tapi tunjukkan yang terbaik. Nah, jadi kalaupun kalah ya tidak apa-apa, kita masih punya kesempatan yang banyak sekali di lain kesempatan. Tugas Rania menjalankan dengan baik, kalaupun kalah, berarti Rania ada kurang nih, kita evaluasi lagi, Oke. seperti itu. Oke, baik. Jadi setiap anak itu pasti memiliki prosesnya masing-masing ya, Bunda. Benar sekali. Walaupun misalkan di awal itu selalu ada kata kalah, tapi bukan berarti itu kalah untuk segala hal. Masih Benar. ada hal-hal lain yang mungkin menunggu Rania. Benar sekali. Jadi Bunda, Rania ini kan tampil di hadapan umum pada waktu Iya. itu dan disaksikan banyak sekali orang ya Bunda. Nah, bagaimana sih Bunda membangun rasa percaya diri untuk anak usia 8 tahun untuk berani tampil di hadapan umum, Bun? Pertama jangan lupa bilang Bismillahirrahmanirrahim Oke. mungkin. Terus yang kedua Rania jangan takut untuk salah, jangan takut apapun yang dilakukan jangan takut. Rania cuman lakukan yang terbaik menurut Rania, yang semampu Rania dan sebisa Rania. Kalaupun ada salah tuh just oke, Rania, nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa, nggak ada yang marahin, nggak ada apa. Mungkin karena diberikan seperti itu Ranianya alhamdulillah melakukannya dengan baik dan benar saja. Dan hasilnya terbukti ya Bun, Rania terpilih menjadi Nanang Galuh Cilik Kota Banjarbaru pada tahun 2026. Oke, baik. Oke, baik Ustazah, kembali ke Rania nih. Dari banyaknya cerita kita tadi, Ustazah mau nanya bagaimana sih pengalaman Rania, bagaimana sih perasaan Rania menjadi Galuh Cilik Kota Banjarbaru? Senang, happy, terus habis itu kayak gak nyangka ini Rania gitu. Rania bisa ya? Iya. Ternyata aku bisa. Oke, menurut Bunda, lebih penting mana? Anak yang berprestasi atau anak yang bahagia? Menurut saya lebih penting anak yang berbahagia. Anak berbahagia bisa menjadi anak yang berprestasi. Nah, begitupun sebaliknya. Tapi kedua-duanya penting, tapi menurut saya lebih penting yang paling utama anak yang berbahagia. Oke. Jadi kebahagiaan anak itu adalah di atas segala-galanya ya, Bunda. Benar. Apabila anak bahagia kan otomatis semuanya dia melakukan dengan tidak keterpaksaan. Jadi tulus dari dalam hatinya sehingga menghasilkan yang benar-benar hasil yang terbaik ya, Bunda. Mungkin ini adalah penghujung dari episode kita kali ini. Tapi sebelum itu saya punya pertanyaan untuk Bunda. Oke, kalau suatu hari nanti Rania sudah dewasa dan melihat kembali isi podcast ini, apa yang ingin Bunda sampaikan kepadanya? Mungkin terima kasih Rania sudah menjadi anak yang Masya Allah baiknya. Terima kasih sudah berjuang dan berproses selama ini. Terima kasih juga kepada Rania tidak menyerah. Harapan saya bersama ayahnya tentunya semoga nanti Rania kalau dewasa menjadi anak yang beruntung, berbahagia, selamat dunia akhirat. Jadi kalau misalnya Rania nanti buka ini podcast ini lagi kembali ya di masa depan yang akan datang, mungkin saat dia dewasa Rania nanti akan mengingat proses-proses Rania yang nangis pada saat latihan, yang jenuh mungkin latihan lagi, belajar lagi, latihan lagi, belajar lagi. Jadi semuanya biar Rania merasakan ada prosesnya seperti itu. Oke, dan Rania nih, apa ada yang ingin disampaikan kepada bundanya yang sudah mendampingi Rania sampai Rania bisa menjadi seperti sekarang ini? Terima kasih, Mami. Dari Rania. Itu
semuanya boleh Rania. Oke, baik. Untuk Rania dan seluruh anak Indonesia, teruslah tumbuh, mekar, dan raih mimpimu dengan kasih sayang yang ada di hatimu. Untuk Bunda Rania dan seluruh ibu yang ada di luar sana, tetaplah jadi penerang dan tempat pulang paling nyaman. Peluklah setiap tahapan tumbuh kembang mereka dengan bangga, karena dari kasih sayang kalianlah masa depan kalian terbentuk. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Saya Ustazah Sofia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.